Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda semua dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari operasi campuran bilangan bulat. Materi ini disusun oleh Bapak Nopri Juni Zulnispardi, SPDI, anggota MGMP Matematika SMP atau MTS Kota Padang. Indikator pencapaian adalah menentukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pengamatan video, peserta didik mampu menentukan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda telah mempelajari 4 macam operasi bilangan bulat. Pertama, operasi penjumlahan. Kedua, operasi pengurangan. Ketiga, operasi perkalian. Kemudian yang keempat, operasi pembagian. Misal ada suatu soal matematika sebagai berikut. Tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4. Kemungkinan jawaban yang akan muncul itu, pertama, 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 2, 8 dikali dengan 4 sama dengan 32. Kemungkinan yang kedua, 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Menurut Ananda, jawaban manakah yang benar? Jika tidak dibuat aturan dalam urutan operasi matematika, maka dalam perhitungan matematika akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban yang berbeda. Seperti di atas. Oleh karena itu, para matematikawan sepakat untuk membuat aturan tentang urutan operasi. Urutan operasi yang benar adalah, pertama, hitung atau selesaikan terlebih dahulu bentuk yang ada di dalam kurung. Contoh, 6 ditambah 2 dikali 4. 6 ditambah 2 di dalam kurung dikali 4 di luar kurung. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu, yang ada di dalam kurung. 6 ditambah 2 sama dengan 8, baru dikali dengan 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. Kemudian yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Jadi kalau ada di dalam operasi hitung bilangan bulat,
terdapat pemangkatan atau eksponen, maka kita kerjakan pemangkatan terlebih dahulu, baru operasi yang lain. Contoh, min 4 ditambah 3 pangkat 2. Jadi di sini bercampur operasi penjumlahan dan operasi pemangkatan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pemangkatan. Min 4 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Min 4 ditambah 9 sama dengan 5. Lanjut yang ketiga. Kerjakan operasi perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi kalau ada dalam operasi bilangan bulat bercampur antara perkalian dan pembagian, maka terlebih dahulu kita kerjakan yang ada di kiri, terurut ke kanan. Jika pembagian berada di kiri perkalian, maka kita kerjakan pembagian terlebih dahulu. Atau sebaliknya, jika perkalian berada di kiri pembagian, maka kita kerjakan terlebih dahulu perkalian. Contoh, 2 ditambah 3 dikali 4 sama dengan, kita perhatikan operasi di sini, ada operasi penjumlahan dan ada operasi perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. 2 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Baru kita kerjakan 2 ditambah 12 sama dengan 14. Contoh yang kedua. 48 dibagi 2 dikali 3. Kalau kita perhatikan, operasi yang ada adalah pembagian dan perkalian. Kita kerjakan terlebih dahulu pembagian. Karena pembagian di sebelah kiri perkalian. 48 dibagi 2 sama dengan 24 dikali 3. 24 dikali 3 sama dengan 72. Contoh yang ketiga. 24 dikali 2 dibagi 8. Karena bercampur antara perkalian dan pembagian, maka pengerjaan berurutan dari kiri ke kanan. Maka kita kerjakan terlebih dahulu 24 dikali 2 sama dengan 48 dibagi 8. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Selanjutnya yang keempat, kerjakan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh, 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Jika kita perhatikan, di sini ada 3 operasi. Pengurangan,
penjumlahan, dan perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Sehingga 3 dikurang 2 ditambah 5 kali 4 sama dengan 20. 3 dikurang 2 sama dengan 1 ditambah 20. 1 ditambah 20 sama dengan 21. Contoh yang kedua. 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4. Kalau kita perhatikan, ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian, ada operasi pengurangan, dan ada operasi perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkalian terurut dari kiri ke kanan. Sehingga 3 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 2, min 5 dikali 4 hasilnya min 20. 3 ditambah 2 sama dengan 5 dikurang 20 sama dengan min 15. Nah, untuk lebih memahami urutan dari operasi bilangan, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh 1. Tentukan hasil dari negatif 12 dibagi 3 ditambah negatif 8 dikali negatif 5. Pertama, kita perhatikan terlebih dahulu operasi yang ada. Ada operasi pembagian, ada operasi penjumlahan, dan ada operasi perkalian. Sesuai dengan urutan yang sudah kita pelajari tadi, maka kita kerjakan terlebih dahulu pembagian. Kemudian penjumlahan, perkalian. Kita lihat penyelesaiannya. Negatif 12 dibagi 3 ditambah negatif 8 dikali negatif 5. Negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 8 dikali negatif 5 hasilnya 40. Negatif 4 ditambah 40 sama dengan 36. Contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 24 dikurang 8 dibagi negatif 2 dikali 5. Kita perhatikan, di sini terdapat operasi pengurangan, operasi pembagian, dan operasi perkalian. Nah, sekarang kita selesaikan. 24 dikurang 8 dibagi negatif 2 dikali 5. Sesuai dengan urutan, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan 5, baru terakhir kita tambah dengan 24. 24 ditambah negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan
positif 4 dikali 5. 24 ditambah 4 dikali 5 sama dengan 20. 24 ditambah 20 sama dengan 44. Lanjut, contoh yang ketiga. Tentukan hasil dari negatif 2 ditambah 7 di dalam kurung dikali negatif 8 dibagi negatif 2 di dalam kurung. Kalau kita perhatikan, di sini terdapat operasi yang berada di dalam kurung dikali dengan operasi yang ada di dalam kurung yang kedua. Maka sesuai dengan urutan, kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Jadi negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5 dikali negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan positif 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Baik Ananda, mudah-mudahan dengan urutan dan contoh soal yang ada, bisa Ananda memahami bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi bilangan bulat. Jadi kesimpulannya, di dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan operasi bilangan bulat, harus sesuai dengan urutan yang benar. Pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Yang kedua, kerjakan operasi pemangkatan atau eksponen. Yang ketiga, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terurut dari kiri ke kanan. Lanjut yang keempat, baru kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan terurut dari kiri ke kanan. Jika Ananda menyelesaikan soal operasi campuran pada bilangan bulat sesuai dengan urutan yang benar, insya Allah jawabannya juga akan benar. Jadi Ananda, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahaminya dan bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi campuran bilangan bulat. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.